Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengisi waktu kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengkaji, mentadabburi Al-Quran melalui membaca buku Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran. Namun sebelumnya diingatkan kita sama-sama niat beriktikaf sambil memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf lama tidak menghadiri pertemuan ini karena qadarullah saya tugasnya lebih jauh di ND Nusa Tenggara Timur, jadi hanya sesekali saja pulang karena keluarga di Renijaya. Saya juga lupa ini sampai di mana ini. Insya Allah masih surat Al-Baqarah ya. Tema utamanya, jadi urutan-urutan di buku ini menjelaskan nama-nama surat, kemudian munasabatut tasmiyah itu hubungan penamaan ya, kenapa ini dinamai surat ini dan seterusnya, kemudian keutamaan dari surat yang dibahas, kemudian al-mihwar ar-ra'isi li surah. Al-mihwar ar-ra'isi li surah itu tema utama surat yang dibahas ya, dalam hal ini surah Al-Baqarah. Kemarin diulang lagi, tema utamanya al-istikhlafu fil ardi biman hajillah, memimpin atau mengurus bumi dengan sistem, dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya mawadi unsurah al-mubarakah. Mawadi jamak dari maudu. Maudu itu judul atau tema, tema-tema dari surat yang dibahas. Karena setiap surat itu temanya itu terkadang tidak satu, banyak. Kemarin sudah kita bahas al-manhaj wad dustur, sistem dan perundang-undangan. Kemudian kita sudah bahas tafsilul manhaj wat tasyri'at, rincian sistem dan perundang-undangan. Jadi Allah menurunkan menciptakan bumi, menciptakan manusia ya, bagaimana agar manusia ini hidup dengan baik gitu, maka ya harus menggunakan sistem dan peraturan atau undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang sudah kita bahas, yang pertama ibahatu thayyibatil ardi kulliha illa ma harramallahu wastasna. Kebolehan memakan yang baik-baik di muka bumi ya, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini aturan makan ya. Kemudian jinai itu pidana. Kemarin juga sudah kita bahas panjang lebar.
ya, ada kisos, kemudian ada hudud, kemudian ada takzir ya dalam hukum Islam itu. Kalau dalam hal ini di surah Al-Baqarah kaitannya dengan kisos ya. Yaitu hukum hukuman ya yang setimpal dengan apa yang dikerjakan ya, oleh pelakunya gitu. Ini sudah kita bahas. Kemudian at-tanbih ala ahammiyatil wasiyah, mengingatkan pentingnya wasiat. Jadi ada istilah wasiat ya, kemudian ada istilah hibah ya, kemudian ada waris ya, itu diatur ya. Kalau jinai tadi diantara fungsinya itu untuk menjaga eksistensi atau keberadaan manusia, supaya manusia itu tidak seenaknya memperlakukan orang lain gitu. Ada hukum ya, hukum hukum pidana. Kalau mengenai masalah wasiat ini, perpindahan harta kekayaan supaya di belakang hari sepeninggal orang tersebut tidak terjadi masalah ya di antara ahli waris. Ya, karena ini perlu diingatkan kembali, mudah-mudahan kalau kita jauh ya dari hal-hal yang tidak baik. Ya, banyak sekali perselisihan tentang waris ya, tentang waris. Makanya diantara yang disarankan ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka segera harta warisnya itu dibagi begitu. Harta warisnya itu dibagi. Kemarin saya sampaikan beberapa prinsip ya mengenai masalah pembagian warisan. Yang jelas di kita kompilasi hukum Islam itu mengambil dari fikih Islam ya, kecuali dalam beberapa hal, yaitu ada wasiat wajibah ya, sama ahli waris pengganti ya. Itu masih debatable ya, masih diperdebatkan, tapi itulah yang berlaku di Indonesia ya. Kalau ahli waris pengganti itu ini kayaknya pada lupa lagi ini. Jadi ahli waris pengganti itu yang meninggal lebih dulu itu ahli warisnya gitu. Umpamanya seorang ya suami istri punya anak gitu, anak ini sudah punya anak lagi artinya cucu. Nah, si anak ini udah meninggal duluan daripada orang tuanya, itu. Maka yang ada itu kan cucunya. Nah, ketika si kakeknya ini meninggal dunia, berarti kan kalau dalam fikih Islam itu hanya dapat namanya istilahnya itu uang kerahiman ya, diberi dari paman-pamannya begitu. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam, ya dia naik menempati posisi orang tuanya yang sudah meninggal itu ahli waris pengganti dengan berbagai macam aturannya tentunya. Ya. Kemudian ya ada juga istilah wasiat wajibah. Ya, wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini tidak boleh lebih daripada sepertiga, kaitannya dengan anak angkat atau orang tua angkat gitu. Ya, dalam fikih Islam kan tidak ada tidak dapat warisan, tapi dalam kitab perdata umum ya, BW ya, Burgerlijk Wetboek ya bahasa Belandanya, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung gitu. Nah, dalam fikih Islam kan tidak seperti itu. Nah, di dalam kompilasi Islam ada dapat dia wasiat wajibah ya. Tapi dengan syarat si anak angkat ini dia berfungsi anak itu kan yang pertama dia memang pengakuan dan fungsi gitu. Jadi si orang tuanya betul-betul menganggap sebagai anak ya, sebagai anak angkat ya.
Jadi anak angkat dalam Islam itu dibolehkan ya, mengangkat anak itu ya. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mengangkat Zaid bin Harithah itu. Tapi yang dilarang itu tidak boleh menisbatkan anak itu kepada orang tua anak, kepada orang tua angkatnya. Itu seperti dulu itu kan Zaid bin Muhammad. Nah, itulah yang ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tidak boleh menghilangkan nasab ayahnya. Itu sebuah kebaikan mengangkat anak itu ya. Nah, yang pertama menganggap itu anaknya, dan anaknya menganggap itu orang tuanya gitu. Yang kedua fungsi ya, fungsi orang tua yang ngurus anak, fungsi anak juga ngurus orang tua begitu. Karena ada juga yang hilah dengan wasiat wajibah. Jadi dia mengaku sebagai anak angkatnya gitu, tapi sejak kecil nggak ada tinggal sama dengan orang tuanya, dengan orang tua angkatnya, itu hanya ngaku-ngaku saja, bahkan buat penetapan dari pengadilan dan sebagainya sebagai anak angkat begitu. Nah, itu tidak bisa begitu. Baik, kemudian mengenai masalah waris juga sudah saya sampaikan. Bisa dalam kompilasi hukum Islam bisa dibagi rata dengan satu syarat: semua ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam gitu. Jadi kalau ada anak laki-laki dan perempuan, katakanlah laki-laki 2 perempuan 1 kan. Nah, tapi udahlah, karena ini saudara, biar sama rata saja gitu. Nah, sebelum sama rata itu harus tahu dulu haknya gitu. Kalau laki-laki itu bagiannya 2, perempuan itu 1 ya. Alasannya karena ketika orang sudah tahu, pertama tidak menghilangkan hukum waris Islam begitu. Jangan sampai ada istilah adil-adilan gitu. Laki-laki anak bapak, perempuan anak bapak juga gitu. Itu menganggap tidak adil hukum Allah begitu. Adil-adilan bahasanya. Tapi kalau tadi ya udah dibagi waris dulu sesuai hukum Islam, tahu bagiannya, itu kan boleh. Yang laki itu udah haknya kok gitu, mau dikasihkan siapapun kan boleh begitu. Nah, diberikanlah kepada sebagiannya kepada saudarinya yang perempuan itu boleh ya. Jadi jangan sampai menghilangkan hukum waris Islam ya, kalaupun mau dibagi rata ya. Kemudian mengenai masalah hibah ya, jadi hibah itu pemberian secara sukarela dan diserahkan ketika masih hidup ya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, kaitannya hibah kepada ahli waris gitu. Karena ada orang tua mau ngasih anaknya kan, mau ngasih rumah di sini sebagainya begitu. Nah, dalam kompilasi hukum Islam, hibah itu dianggap sebagai warisan gitu, dianggap sebagai warisan. Artinya begini, kalau hibah itu melebihi dari jatah warisannya, itu bisa digugat gitu oleh ahli waris lain gitu. Bisa digugat dan pengadilan bisa menetapkan itu sesuai bagian warisnya. Artinya kalau kelebihan ditarik gitu ya, menjadi hak ahli waris lainnya gitu. Itu mengenai masalah hibah. Kemudian kalau wasiat itu sesuatu yang diberikan setelah pemberi wasiat ini meninggal dunia gitu. Nah, yang masalah wasiat kepada ahli waris lagi gitu. Nah, itu dalam kompilasi hukum Islam dibolehkan wasiat kepada ahli waris dengan catatan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris ya. Jadi kalau mau berwasiat, jadi kumpulkan semua ahli waris, anak-anaknya setuju atau tidak begitu. Nah, kalau tidak ada yang setuju berarti tidak sah wasiatnya gitu, tidak sah wasiatnya ya. Baik, itu berbicara regulasi. Cuma ya bagi kita ya itulah, kalau udah meninggal ya selesaikan harta peninggalannya. Karena banyak kejadian awalnya lokasi bendanya ini, peninggalannya ini
merupakan apa ya, tidak, harganya itu kurang lah gitu, tanah gambut dan sebagainya gitu. Ini banyak terjadi sekarang di, kalau nggak salah di Klaten gitu. Ternyata di situ dilewati jalan tol itu, harganya tinggi gitu. Itulah banyak yang terjadi seperti itu ya. Sama seperti di daerah NTB, NTT juga sama ya. Tadinya tanahnya mungkin kurang berharga, sekarang harganya tinggi, jadi rebutan gitu. Dan yang unik lagi, ini pengalaman dari sana, sama rupanya NTB, NTT itu ya banyak yang punya istrinya itu lebih dari satu ya. Kemarin ada anak istri kedua menggugat anak dari istri pertama yang menguasai harta gitu. Ada juga yang istrinya itu 3 gitu. Nah, makanya di sini dalam hal simpanan dan simpenan tuh harus jelas ya, harus terus terang ya. Ya, kemarin udah dibahas dulu ya. Simpanan dan simpenan. Kalau simpanan itu di bawah bantal, kalau simpenan di atas bantal ya. Jadi jangan sampai terjadi sengketa gitu ya. Baik, itu mengenai masalah harta saya ulang-ulang supaya semua dapat pemahaman yang utuh ya, baik secara fikih maupun regulasi di Indonesia ya. Kemudian masalah siam, puasa sudah kita bahas. Masalah jihad ya, jihad dan qital kalau tidak salah sudah kita bahas juga ya, dibedakan antara jihad dan qital ya. Jihad itu bersifat umum ya, kalau qital itu khusus ya, perang gitu. Kemudian masalah haji juga kalau tidak salah sudah kita bahas. Kita lanjutkan kepada tasri'u ahkamil usroh ya, syariat hukum-hukum keluarga. Kita coba melihat Al-Quran, kemudian kita lihat juga beberapa regulasinya tentang masalah perkawinan ini ya. Yang pertama az-zawaj. Sebenarnya kalau ada HP ya, ada buku PDF-nya, bisa sama-sama bareng baca sebenarnya ya. Baik, ala kulli hal yang mudah-mudahan bisa diserap ya, bisa dipahami ya, dan insya Allah tidak ada ujiannya ya, nggak usah terbebani ya. Ya. Baik, mengenai perkawinan ini diawali dengan ayat 221 surat Al-Baqarah. Kita coba baca ayatnya. Namun sebelumnya perlu disampaikan, saya berkali-kali menyampaikan dalam Al-Quran ketika berbicara hablum minan nas itu rinci, bahasanya itu rinci gitu. Berbeda ketika membahas hablum minallah, hubungan dengan Allah, itu bersifat ringkas dan biasanya bersifat umum begitu. Salah satu contohnya tentang sholat saja ya, tentang sholat. Dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan sholat isya itu 4 rakaat, maghrib tidak 3 rakaat, itu tidak dijelaskan gitu. Berbeda dengan hal hablum minan nas, hubungan sesama manusia, itu sangat rinci ya. Apalagi dalam masalah muamalah, catat mencatat hutang, itu ayatnya paling panjang dalam Al-Quran ya. Dan mengenai masalah perkawinan, ayatnya juga panjang-panjang dan bahasanya itu rinci gitu ya. Baik, kita baca ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik
dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ayat ini ya di dalam Al-Quran ini mengenai perkawinan ini yang pertama ya, yang pertama ini mengenai masalah pemilihan pasangan. Ya, jadi diawalinya rumah tangga yang baik itu dari memilih pasangannya dulu, gitu. Ya, memilih pasangannya dulu. Gitu. Wala tankihul musyrikat, jangan menikahi perempuan musyrik. Nah ini juga ada istilah di awal-awal sudah kita bahas ya. Di awal Al-Baqarah itu nomenklaturnya kafir ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir. Nah, kafir itu ada dua, ada musyrik, ada ahlul kitab. Nah, kelihatan perbedaannya dalam konteks perkawinan. Ya, dalam konteks perkawinan di ayat 221 bahasanya itu musyrik, yang tidak boleh dinikahi itu perempuan musyrik. Musyrik itu saat itu adalah musyrikin Makkah, ya, musyrikin Makkah. Jadi orang-orang kafir yang dia tidak punya kitab, ya, tidak punya kitab samawi begitu. Nah, wallahu alam apakah bisa dikiaskan ke agama, tapi Hindu ada juga ya, tapi kitabnya bukan samawi ya. Nah, tapi di ayat Al-Maidah ayat 5-nya itu boleh menikahi ahlul kitab. Nah, jadi itu terlihat perbedaan antara musyrik dan ahlul kitab gitu. Baik. Khitab yang pertama, laki-laki tidak boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Khitab kedua kepada para wali. Jadi wali itu yang punya anak perempuan tidak boleh menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang musyrik. Begitu. Baik, ini qat'i ya, qat'i. Jadi tidak boleh sama sekali. Jadi laki-laki menikahi perempuan musyrik atau sebaliknya. Tapi dalam ahlul kitab yang dilarang itu perempuan ya, perempuan muslimah menikah dengan ahlul kitab laki-laki, yaitu mutlak tidak bolehnya. Di Al-Maidah ayat 5 dibolehkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab perempuan. Nah, dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat seperti Utsman bin Affan, kemudian Huzaifah itu menikahi ahlul kitab Nasrani. Nah, tapi akhirnya si istrinya ini mengikuti atau masuk agama Islam begitu. Nah, ke sini konteksnya lain ya, dibolehkannya kan hukum itu tadurumal illah ya. Jadi ada ilatnya. Saat itu kan muslimah masih sedikit, kemudian keimanan laki-laki saat itu kuat, gitu, itu kuat. Nah, untuk konteks saat ini perempuan muslimah ya, itu sudah banyak, gitu. Yang kedua, terkadang keimanan laki-laki itu lemah, begitu. Nah, dalam hal ini para ulama akhir-akhir ini ya beda pendapat. Masih dibolehkan atau tidaknya menikahi ahlul kitab ya, Nasrani atau Yahudi ya. Menurut kaul yang muktamad yang kuat ya, walaupun laki-laki muslim itu tetap tidak boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, itu juga pendapat daripada fatwa Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah nomor 8 tahun 2005 ya, itu menyatakan kalau perempuan dengan laki-laki ahlul kitab jelas itu tidak sah. Tapi bahasa fatwa pun menurut kaul yang mu'tamad
laki-laki yang muslim dengan ahlul kitab perempuan itu tidak sah juga, tidak sah juga. Nah, cuman mengenai masalah fatwa, saya mengingatkan kembali beda dengan hukum gitu ya. Kalau fatwa yang pertama bedanya itu mengandung khilafiyah gitu. Jadi di situ masih ada beda pendapat. Bisa saja katakanlah Muhammadiyah berfatwanya boleh, NU berfatwanya tidak boleh, bisa seperti itu. Itu. Jadi mengenai menikahi ahlul kitab, walaupun sudah ada fatwa MUI tidak boleh, ya, ya bisa saja ada yang membolehkan gitu menikahi ahlul kitab. Jadi jangan aneh kalau ada yang kok itu bisa menikah begitu. Nah, siapa yang berpendapatnya ya itu terserah gitu ya. Itu fatwa ya. Sama halnya dengan nanti ya seperti merokok gitu ya. Itu kan dengan fatwa haramnya itu ya. Jadi mengandung beda-beda pendapat ya. Begitu juga bunga bank, keharaman bunga bank itu ditetapkan oleh fatwa gitu. Jadi di situ masih ada beda pendapat itu. Bahkan yang saya dengar itu ketika mulai awal muncul sejarah bank di Mesir, kalau tidak salah tahun 60 atau 70 ya, dari 11 ulama Al-Azhar itu 9 mengharamkan, 2 masih membolehkan begitu. Ya, artinya menghalalkan bunga bank gitu. Ya. Jadi maksudnya apakah bunga bank itu riba atau tidak? Kalau keharaman riba semua sepakat. Cuma apakah bunga bank itu masuk riba atau tidak? Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, itu fatwa itu peluangnya beda-beda. Yang kedua, fatwa itu tidak mengikat. Ya, tidak mengikat. Artinya mau melaksanakan atau tidak itu terserah. Tapi yang terbaik, yang paling baik adalah melaksanakan fatwa itu. Gitu. Jadi orang ya terserah lah, mau merokok terserah dan sebagainya ya. Itu fatwa. Bukan saya membolehkan, saya cenderungnya tidak boleh itu ya. Itu fatwa, tidak mengikat. Artinya gini juga, ketika orang walaupun itu haram ya tapi melakukan kan tidak dihukum, nggak ada razia perokok kan untuk di penjara, nggak ada gitu. Atau yang nabung di bank di razia, nggak ada. Itu tuh bedanya. Yang ketiga, fatwa itu mungkin berubah-ubah ya, karena situasi dan kondisi bisa berubah-ubah gitu. Itu fatwa. Seperti saya ambil salah satu contoh, nggak tahu sudah disampaikan atau belum di sini, dalam fatwa DSN ya, MUI itu dulu kan akad-akad itu banyak dalam ekonomi syariah ya, ada mudharabah, murabah dan sebagainya. Nah, dalam akad jual beli murabahah yang bitaksid dengan nyicil, itu tidak boleh awalnya tidak boleh diperjanjikan kalau lunas lebih cepat itu dikurangi gitu. Karena kan nyicil motor kata-kata jadi 20 juta selama 3 tahun, tapi kalau 2 tahun jadi 15 juta. Itu tidak boleh diperjanjikan, tapi boleh si bank syariah mengambil kebijakan untuk mengurangi nantinya ketika dibayar 2 tahun, tapi tidak boleh diperjanjikan karena itu goror katanya, tidak jelas, tidak pasti. Nah, tapi fatwa terakhir itu membolehkan ya, membolehkan kalau dibayar 3 tahun sekian, kalau dibayar 2 tahun sekian. Nah, alasannya apa? Kategori bolehnya diskon katanya, ambilnya diskon. Jadi itu salah satu contoh fatwa yang peluangnya bisa berubah-ubah. Baik, ini hanya nambah wawasan ya. Jadi pengharaman menikahi ya laki-laki muslim menikahi ahlul kitab yaitu dengan adanya fatwa ya, fatwa. Baik. Ya perlu diingatkan juga ya untuk konteks saat ini ya, di samping muslimah juga sudah banyak ya, kemudian
kadang keimanan seorang laki-laki juga lemah gitu, sehingga gak bisa saja si ahlul kitab yang militan ini kan merekrut laki-laki yang muslim itu, dan itu tidak sedikit ya. Dan ada juga penelitian ya, ternyata yang lebih berpengaruh kepada pendidikan anak itu perempuan ya, sehingga dikhawatirkan nanti ikut agama ibunya gitu, sehingga yang lebih baik memang tidak menikahi ahlul kitab gitu. Baik, ini yang pertama dalam hal menikah itu cari pasangan ya, cari pasangan ya. Kalau kita melihat hadisnya kan jelas ya, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hisabiha wali diniha fadfar bidzatidin taribat yadak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi perempuan itu karena 4 ya, karena hartanya yang kaya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya gitu. Tapi pilihlah yang memiliki agama, maka engkau akan bahagia gitu. Jadi agama stressingnya ya. Kalau bahasa Sunda itu milih istri itu yang dandindun. Mana yang dandindun itu dan pandai berdandan, din bagus agamanya, dun bagus dunyanya gitu. Nah, itu bahasa Sunda ya. Jangan yang dat ditdut. Dat ditdut itu jelek adat, dit pedit, ya, dut ranutut. Ranutut itu apa? Enggak suka bersolek begitu. Jadi yang dandindun itu harus. Kalau perempuan ya katanya milihnya yang punya 3 tak katanya ya, tampan, tajir, takwa. Wah, itu pilihan ideal ya. Tapi yang paling penting itu adalah agama ya, agama begitu. Baik, nanti ada juga bahasan tentang, apalagi nanti di surah An-Nisa ya, itu lebih rinci lagi ketika ada masalah dalam rumah tangga ya, bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Ini di awal-awal ini hukum mengenai nikah itu pemilihan pasangan ya. Jadi jangan salah memilih pasangan. Kemudian berikutnya al-ila ini ayat 226. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ada peristiwa ya, kalau mungkin di kita ini jarang, tapi memang di Arab itu ya ada juga kejadian seperti ini. Ada istilah ila dihar ya. Kalau dihar itu menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, tapi tujuannya bukan untuk menyamakannya itu, jadi untuk supaya tidak boleh kumpulnya lagi, nggak mau kumpul lagi sama istrinya gitu. Seperti tidak bolehnya kumpulnya seorang anak ya dengan ibunya gitu. Itu dihar. Kalau ila itu sumpah untuk tidak menggauli istrinya gitu. Saya bersudemi Allah gitu, tidak mau lagi menggauli kepada istrinya itu. Nah, itu ila. Tujuannya apa? Untuk menyakiti istrinya, gitu. Ya karena memang di samping nafkah lahir ya, istri juga perlu nafkah batin begitu. Kemudian bagaimana, ini harus menunggu 4 bulan. Tapi kalau sebelum 4 bulan mau balikan, itu harus ada kafarat sumpah ya. Di antaranya itu puasa 3 hari berturut-turut ya, puasa 3 hari ya, maka itu baikan lagi gitu. Tapi kalau sudah 4 bulan ya, nanti di ayat berikutnya itu pakai dengan tolak, itu harus punya kejelasan mau dilanjut atau mau cerai gitu. Nah, ketika suaminya diam saja,
diam saja. Maka si istri boleh datang ke hakim untuk mengadukan suaminya ini, dia sudah mengilah gitu kan, udah 4 bulan gimana gitu. Nanti hakim akan mengambil kebijakan ya. Kalau si suaminya tidak mau mentalak ya, maka hakim yang menjatuhkan talaknya gitu. Nah ini juga saya sampaikan, ini populer ini di WA, sudah menyebar ya, saya juga menerima WA-nya mengenai talak yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mungkin bapak-bapak jamaah sini sudah mendengar juga ada ustadz yang menyampaikan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan itu tidak sah, karena yang punya talak itu laki-laki. Sehingga kalau dijatuhkan talak oleh pengadilan, oleh hakim, nah itu karena tidak sah, ketika menikah lagi itu zina hukumnya gitu, zina hukumnya katanya. Nah, baik, itu bahasanya itu, walaupun katanya palunya itu sampai potol katanya gitu. Itu ada itu ininya ya, apa namanya, videonya ya. Kalau talak memang punya laki-laki, iya begitu kan ya, tapi dalam hal ini ijtihad para ulama itu banyak di buku-buku yang Said Sabiq, Wabah Zuhail, itu bagaimana konteks hakim bolehnya menjatuhkan talak suami itu. Sekarang begini ya, suami umpamanya udah pisah kata-kata 5 tahun atau 3 tahun, 5 tahun tidak menafkahi gitu. Nah ini kan tidak ada kemaslahatan, tidak ada penunaian hak dan kewajiban, sehingga kedua belah pihak itu dosa gitu ya. Dan ini udah cukup menjadi sebab jatuhnya talak ya, dijatuhkannya talak gitu. Alasan, bukan sebab, tapi alasan tolak. Jadi gimana sih standarnya talak itu boleh dijatuhkan? Al-Quran memberi petunjuk nanti dalam hal khulu ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mabtadat bi. Kalau kalian itu takut tidak lagi melaksanakan hukum-hukum Allah, maka boleh si istri itu menebus talak suaminya. Jadi patokannya itu ketika hukum-hukum Allah sudah tidak bisa lagi ditegakkan, tidak dijalankan gitu. Ya, suami udah pergi meninggal, tidak lagi ada memberikan nafkahnya, istri juga tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu kan hak-hak Allah tidak dilaksanakan begitu. Nah, tidak ada kemaslahatan di situ. Nah, yang kedua, istri ini kan didolimi, seharusnya dia dinafkahi, dia terlantar, dan Islam itu turun untuk menghilangkan kezoliman begitu. Nah, kemudian suaminya nggak mau juga menjatuhkan talak begitu. Nah, berarti di sini kan peran pemerintah, dalam hari ini hakim ya, untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu boleh menjatuhkan talak suaminya. Kalau bahasa kitabnya itu idza stadda adamu ragbati zaujah li zaujiha wa ajazal qadi ala islahiha talaqal qadi talqatan wahidatan, seperti itulah kata-katanya. Kalau kebencian seorang istri sudah memuncak dan hakim sudah tidak mampu lagi mendamaikan, maka boleh hakim itu menjatuhkan talak suaminya gitu. Jadi dilihatnya itu kemaslahatan gitu, bukan berpaku kepada talak itu milik suami begitu. Kalau diterlantarkan, dijatuhkan talak tidak juga begitu, ya terdolimi begitu. Islam itu menghilangkan kezoliman begitu. Ada istilah, kalau bahasa ini bahasa Sunda lagi, jadi dikurkur teu diawur, dicangcang teu diparaban. Ayo pandang apa terjemahnya. Jadi dikurkur itu ada ayam atau apa, kurkur itu memanggil gitu. Tapi nggak dikasih makannya, nggak diawurkan itu gitu. Atau dicangcang itu ya diikat tapi tidak dikasih makan juga begitu ya. Itu ada istilah seperti itu ya, diibaratkan istri yang memang dipertahankan tetap sebagai istrinya tapi tidak dinafkahi begitu.
Nah, iya digantung begitu. Nah, itu untuk apa, jangan sampai kita terbawa oleh pendapat-pendapat yang ya tidak lengkap lah gitu, tidak lengkap begitu. Nah, itu apa namanya, talak yang dijatuhkan oleh hakim ya. Tadi kan ketika sudah lewat 4 bulan itu harus jelas mau lanjut atau ditalak gitu. Ketika tidak mau mentalak, nah nanti hakim bisa membuat kebijakan dia yang menjatuhkan talak suaminya atau istrinya yang menembus talak suaminya, yang namanya khulu, itu khulu ya. Kemudian ada juga ini menarik bahasanya, kenapa 4 bulan tidak 5 bulan ya, wallahu a'lam ya, hikmahnya apa, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan cerita Hafsah ya, Umar, di zaman Umar, ini ada dalam sirah Umar. Ya, kalau nggak salah sudah disampaikan, saya ulang lagi ceritanya. Ketika Umar itu ketika menjadi khalifah ya, menjadi Amirul Mukminin, keliling malam hari ya, untuk melihat masyarakatnya. Ternyata sampai sebuah rumah ada yang lagi baca syair, seorang perempuan gitu. Syairnya memang panjang dan agak sedikit porno-porno begitulah. Ada sebenarnya lengkapnya, itu ada bahasa kalau tidak takut kepada Allah itu ranjang sudah bergoyang dan sebagainya gitu, pokoknya seperti itu. Rupanya si perempuan ini bahasa sekarang itu meriang ya, merindukan kasih sayang. Ketika ditanya kepada sahabat siapa itu perempuan, rupanya suaminya sedang berperang, sudah lama ditinggal, kesepian begitu. Akhirnya Umar pun besok paginya memberikan makanan dan sebagainya kepada perempuan tersebut. Kemudian bertanya ke putrinya Hafsah, berapa lama kuatnya seorang perempuan menahan ya, dalam tanda petik ya, tidak berjumpa suaminya gitu. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada ya, tapi yang paling populer 4 bulan katanya ya, ada juga yang menyebutkan 5-6 bulan gitu. 4 bulan. Nah, sehingga sebelum menjawab itu Hafsah bertanya dulu, engkau nanyain masalah itu katanya, masalah yang seperti itu begitu. Nah, kata Umar, kalaulah bukan untuk kemaslahatan umat, saya tidak akan bertanya tentang itu begitu. Nah, dan ternyata setelah menjawab, mendapat jawaban Hafsah ini menjadi kebijakan Umar begitu. Penarikan pasukan itu 4 bulan sekali gitu, 4 bulan regulernya 4 bulan sekali gitu, tentara itu berperangnya. Kalau di kita entah berapa tahun itu tentara perangnya. 4 bulan sekali ditarik gitu. Jadi kebijakannya itu up down atau top down, lupa istilahnya itu. Jadi arus dari bawah jadi kebijakan dari atas gitu, nggak langsung dari atas gitu. Nah, ini 4 bulan ya, cerita 4 bulan ya. Makanya mungkin yang pergi-pergi jauh itu ya kalau bisa sebelum 4 bulan itu udah pulang gitu ya. Kayak saya ini 2 bulan sekali biasanya ya. Tapi nah, bagaimana dengan yang mungkin harus lama ya, harus lama kayak kuliah dan sebagainya ya. Nah, itu tergantung kesepakatan. Kalau istrinya memang mengizinkan, merelakan ya silahkan gitu. Tapi kalau tidak membolehkan nggak usah gitu. Nah, ini juga menjadi nanti banyak penyebab terjadinya perceraian jauh itu. Ada istilah LDR ya. Long distance relationship. Jadi hubungan jarak jauh gitu. Hubungan jarak jauh. Saya tahu ini ketika meriksa orang gitu. Jadi ada orang yang mau cerai, dua-duanya hadir. Laki-lakinya ganteng, gagah, istrinya cantik gitu. Ini kerja, dua-duanya kerja gitu. Cuma yang laki-laki ini pelaut gitu. Jadi pulangnya jarang pulang gitu. Sambil senyum-senyum, kenapa ini? Dua-duanya ya artinya ganteng, cantik, finansial cukup. Kenapa cerai juga? Bahasa dia itu ringkas, LDR Pak katanya. Apa LDR itu? Gini gitu
Ya. Jadi ini diatur ya, diatur supaya rumah tangga itu baik ya. Pertemuan pun, perpisahan pun ya, berjauhannya ini jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama begitu. Baik, ini sudah jam 6. Waktu suruh memang jam 6, kalau dilebihkan 10 menit jam 6 lewat 10. Tadi baru masalah ila ya, al-ila ya. Ila itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ya. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin salah perlu diluruskan atau mungkin ada yang pertanyaan untuk didiskusikan. Ya, dari mana dulu ini? Oh, kanan ya, kanan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi talaknya di luar pengadilan. Ya, ini masalah tersendiri ya, harus ada, karena saya ada kajiannya, saya ada juga videonya, talak, hukum talak di luar pengadilan, jatuh atau tidak gitu, dan ininya secara sadar gitu kan. Nah ini ada beda pendapat karena regulasi di Indonesia talak yang diakui itu yang di pengadilan itu. Tapi ada yang berpendapat itu sah juga. Nah, sebenarnya titik permasalahannya ini pembuat undang-undang kita ini belum melengkapi lah, bahasa saya itu. Harusnya di kita itu ada isbatut tolak. Nah, ada lagi istilah lain ya. Ada kalau isbatun nikah kan ada. Orang nikah tahun 90 tapi nggak di KUA, itu kan bisa disahkan di pengadilan dan berlaku surut. Jadi yang 90-nya yang dicatat. Nah, tapi tolak tidak ada isbatut tolak. Kalau di Saudi ada isbatut tolak. Artinya suami menjatuhkan talak, katakanlah umpamanya bulan Januari kemarin gitu, di rumahnya dengan sadar ada saksinya. Nah, ketika datang ke pengadilan itu hanya dipastikan saja benar enggak. Kalau istrinya mengakui benar, udah ditetapkan talak yang bulan Januari itu gitu. Kalau isbatut tolak. Nah, di Indonesia regulasinya tolak itu hanya jatuh di depan majelis hakim. Nanti ada macam-macamnya ya, tolak itu ada tolak roj'i, tolak bain, khul'i, ya, khulu dan sebagainya ya. Hanya di depan pengadilan baru dia dapat tausik. Tausik itu akta cerai gitu. Nah, itu tuh regulasinya seperti itu. Jadi secara regulasi saja ya. Buktinya orang sudah cerai, dapat akta cerai dari pengadilan. Ketika mau menikah lagi, kantor urusan agama pasti yang ditanyakan itu mana akta cerainya gitu. Jadi secara regulasi tidak bisa itu menikah gitu. Walaupun mungkin secara fikih bisa saja itu kategori sah gitu. Regulasinya nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, inilah sebenarnya yang perlu jawaban dari anggota dewan kita pembuat undang-undang ini ya. Karena kalau terjadi cerai di luar pengadilan kan perlu kepastian ya. Yang pertama, ketika di pengadilan menjatuhkan lagi, apakah talak yang di pengadilan itu yang kedua atau pertama gitu. Ini kan jadi tidak jelas. Nah, yang kedua, sejak kapan dihitung masa iddahnya si perempuan ini gitu. Apa dari katakanlah Januari tadi atau dari sejak dijatuhkan di pengadilan itu gitu. Ini banyak pertanyaan kepada permasalahan di masyarakat begitu. Tapi belum ada regulasi yang mengakomodirnya. Tak kira kemarin ada perubahan, kan Undang-Undang Nomor 174 sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor kalau nggak salah 16 tahun 2019. Tak kira ada masuk kayak isbatut tolak gitu untuk menyelesaikan masalah.
Ternyata yang masuk itu malah usia perkawinan untuk anak perempuan jadi 19 tahun, justru malah tambah masalah. Ya, dispensasi nikah sekarang membludak di pengadilan agama itu. Bisa sehari kadang 5 menyidangkan dispensasi. Jadi anak yang mau nikah belum sampai umurnya itu kan harus dispensasi dulu gitu. Dan rata-rata sudah hamil gitu. Nah ini jadi tambah masalah adanya undang-undang ini gitu kalau menurut saya ya. Ya jadi yang tadi jadi bahasan kalau rincinya memang agak panjang, tapi secara regulasi ya begitu. Kita bicara regulasi ya nggak bisa dia dinikahkan ya, intinya seperti itu. Kalau masalah cerai PNS kan ada aturannya ya, PP 10 PP berapa yang diperbaharui itu peraturan pemerintahnya, memang harus ada. Kalau PNS-nya yang mengajukan harus ada izin dari atasannya. Tapi kalau yang digugat, yang PNS yang digugat harus ada surat keterangan gitu, dari atasannya. Gitu. Baik, cukup Pak ya. Ya silakan Pak. Wah, dari perkawinan ke politik ya. Ya ringkas saja. Kita mengambil pendapat ulama ya, mayoritas ulama memilih pemimpin dalam Islam pun merupakan sebuah dalam kategori akidah ya. Itu menurut mayoritas. Kita hilatnya mayoritas saja. Ya, jadi hati-hati memilih pemimpin. Untuk jadi imam pun kan harus dipilih juga, ada aturannya gitu ya, yang absoh ya, yang lebih banyak lebih dulu masuk Islamnya, lebih tua dan sebagainya begitu juga pemimpin. Jadi tidak bisa, dulu kan ada seorang ustadz yang mengkiaskan memilih pemimpin itu seperti pilot gitu, nggak perlu kita tahu agamanya pilot, yang penting bisa bawa pesawat kita selamat katanya kan, sampai heboh kan MUI waktu itu. Ya, kita mengambil itu aja ya. Nah, mengenai masalah memilih pemimpin ya, kita kan bisa melihat track record ya, track record orangnya. Yang kedua yang ada di belakangnya partainya itu gitu. Karena pemimpin itu ya sekarang ini apalagi ada menteri dan sebagainya kan dipengaruhi oleh orang luarnya gitu. Makanya memilih partai pun saya tidak mengajukan memilih partai ini atau ini gitu. Lihat track record partainya itu gitu. Kita umat Islam, partai itu mendukung nggak ke umat Islam atau tidak gitu. Kita kan bisa melihat, makanya harus melek politik kita ini, harus melek politik. Dulu katakanlah ketika digulirkan undang-undang perbankan syariah. Nah, itu kan jelas siapa yang mendukung, siapa yang tidak kan partainya gitu. Nah, di situ maka rakyat itu harus melihat gitu. Mana ini partai yang mendukung umat Islam dan yang tidak gitu, walaupun koar-koarnya ya bersama umat Islam, bersama itu ini gitu. Nah, kita kan bisa baca track recordnya gitu. Siapa pemimpin partainya, punya pemahaman keislamannya seperti apa kan kelihatan gitu kan, kelihatan gitu. Nah, termasuk mungkin nanti presidennya ya mungkin orangnya baik-baik saja gitu, tapi di belakangnya ini gitu mungkin yang tidak baik begitu. Itulah perlu kita kejelian ya, dan mungkin diingatkan ya tahun politik nanti hati-hati, karena yang kita lakukan di dalam bilik suara itu ada pertanggungjawabannya ya, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita milih si ini, presidennya ini gitu ya. Nah, ini makanya perlu kita melek politik, siapa yang mendukung umat Islam dan tidak. Nah, itu kan kelihatan begitu ya, kelihatan. Karena yang musuh Islam itu kan bukan musuh, artinya terhadap keislaman itu ada yang memang betul-betul
eh, menentang Islam ya, yang di luar Islam itu ya. Ada juga yang Islamofobia begitu. Dia umat Islam tapi takut dengan hukum Islam gitu. Takut dengan hukum Islam begitu. Makanya dampaknya sekarang karena banyaknya yang Islamofobia gitu. Islamofobia terlihat di KUHP yang saya pernah cerita dulu itu, kita benar hukum pidana kita ini gitu. Sekarang yang disahkan itu hukuman mati kan jadi percobaan sekarang gitu. Hukumannya hukuman mati gitu. Karena ada silang pendapat kan, ini bolehkan, ini melanggar HAM gitu kan hukuman mati itu. Akhirnya jalan tengahnya apa? Hukuman percobaan 10 tahun dulu. Kalau dia berubah jadi baik, maka diturunkan tidak hanya di hukuman mati, bisa seumur hidup. Nah, kalau tidak berubah jadi hukuman mati gitu. Dan ini kan ada kegamangan ya, kegamangan di anggota kita ini. Dan karena dasar kita ini musyawarah mufakat suara terbanyak, yang ingin adanya hukum mati pun kalah suara gitu. Makanya ini tanggung jawab rakyat juga memilih orang yang supaya banyak di sana itu ya, anggota dia itu yang memang ya mau menegakkan hukum Islam dan sebagainya, walaupun tidak secara formal tidak langsung ini hukum Islam gitu. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya ya, untuk memilih yang terbaik ya, yang terbaik. Baik, mungkin itu saja. Nanti terlalu kebablasan nanti. Saya pegawai negeri ini nggak boleh macam-macam. Kalau tidak ada sudah cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung saja kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.